Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi apabila kita menggunakan skema GoJR yang websitenya skemagojr.com apabila kita mencari jurnal terindeks Scopus dari database ini. Nah, seperti kita tahu, sekarang Kemendikbud sudah tidak menggunakan skema GoJR dalam menentukan perankingan jurnal. Akan tetapi, data yang digunakan adalah data yang berasal langsung dari Scopus. Jadi, ini adalah contoh-contoh mungkin kesalahan atau mungkin nanti perbedaan data yang akan kita peroleh apabila kita menggunakan skema GoJR. Kasus yang pertama, misalkan ini saya beri contoh, ini jurnal yang saya search dari skema GoJR, yaitu nama jurnalnya adalah Educational Theory. Jurnal ini menurut skema GoJR berada pada Q3. Nah, ingat, kalau kita menggunakan skema GoJR, data yang ada di sini hanya sampai 2018. Nah, mungkin kesalahan yang pertama, ini kalau data dari skema GoJR ya. Sekarang kita bandingkan data profil Scopus dari jurnal ini. Nah, ternyata memang di jurnal ini masuk dalam Q3 juga sama. Akan tetapi, kesalahan yang mungkin adalah Scopus coverage years-nya. Di data di skemaku, kita tidak bisa melihat coverage Scopus sampai saat ini. Kita lihat sekarang di sini. Coverage-nya itu sampai ongoing. Padahal, kalau di profil Scopus, kita lihat Scopus coverage years-nya hanya sampai tahun 2019. Artinya, pada tahun ini, jurnal Educational Theory ini sudah tidak diindeks lagi oleh Scopus. Entah kalau berapa tahun lagi akan masuk lagi, nggak tahu. Tapi yang jelas pada saat ini, jurnal ini bukan termasuk terindeks Scopus. Jadi kalau kita mensubmit artikel, maka artikel kita tidak diindeks oleh Scopus. Nah, ini adalah jenis kesalahan yang pertama yang mungkin terjadi, yaitu kita tidak tahu jurnal tersebut masih tercover atau terindeks oleh Scopus sampai saat ini atau tidak. Dan yang kedua, kita tidak bisa melihat ini. Saya ambil contoh aja langsung di sini. Saya menggunakan contoh ini Journal on Mathematics Education. Journal on Mathematics Education. Di sini ini adalah profil Scopusnya. Journal on Mathematics Education, Scopus coverage years-nya tahun 2010 sampai present. Publisher-nya Sriwijaya University, artinya dari Indonesia ya ini. Kita lihat sekarang untuk dia termasuk Q berapa. Kita lihat di sini di bidang ada dua. Jadi kalau kita mau mengecek suatu jurnal itu masuk Q berapa, sederhananya dilihat di set score rank-nya ini. Nah, di set score rank ini kita akan mengetahui suatu jurnal itu dia termasuk kuartil berapa. Misalkan di sini jurnal ini kan ada dua ya skupnya, yaitu General Mathematics dan Education. Kita lihat aja di bidang Education. Dia termasuk urutan ke-79. Maksudnya itu 79 teratas. Maksudnya 79 itu apa? Jadi, caranya melihat itu, kalau 75 sampai 99 atau 100, artinya paling tinggi, itu dia termasuk kuartil pertama, seperempat pertama ya. Kalau misalkan dia itu datanya dari 50 sampai 75 ya, 51 sampai 75 atau 50 sampai 74 lah antara itu. Dia masuk kuartil 2. Kalau dari 26 sampai 49, 25 sampai 49 dia termasuk kuartil ke-3. Kalau dari yang pertama sampai ke 25 dia termasuk kuartil ke-24 ya, kuartil ke-4. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, Journal on Mathematics Education ini dia termasuk kuartil 1, baik pada scope General Mathematics atau scope Education. Tapi saat saya men-search jurnal ini, nah di sini ya, Journal on Mathematics Education di skemago, maka skemago tidak mendetek. Karena sekali lagi di skemago ini nggak update datanya. Sementara di Scopus itu update setiap bulan. Di sini ditulis last update 9 April, update monthly. Jadi setiap bulan diupdate. Tapi ternyata di sini tidak ada datanya. Di sini Journal for Research in Mathematics Education bukan, ini bukan, semuanya juga bukan. Nah, artinya kesalahan yang kedua yang mungkin adalah kita tidak bisa melihat update jurnal terbaru yang masuk Q berapa. Jadi misalkan di sini kita tahu bahwa Journal of Mathematics Education itu dia masuk Q1, tapi di SJR nggak ada malahan seperti itu. Jadi kita tidak bisa memperoleh informasi yang akurat tentang jurnal rank jika kita menggunakan SJR.
Dan kesalahan yang ketiga yang mungkin bisa terjadi di sini adalah kita akan melihat perbedaan, tapi ini biasanya sama. Nah, yaitu perbedaan dalam kuartilnya, karena berbeda seperti SJR. SJR ini update-nya masih lama ya, ini terakhir tahun 2018. Sementara itu di Scopus diupdate setiap bulan. Jadi di mana set score rank-nya itu selalu berubah-ubah. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita hindari untuk menggunakan SJR. Apa Skimago? Bukan berarti tidak boleh kita menggunakan Skimago, tetapi kita harus mengupdate informasi ke profil Scopusnya seperti ini. Kita cek. Yang pertama yang perlu kita cek adalah coverage years-nya itu apakah sampai saat ini. Setelah itu kita cek sekarang kuartilnya sama atau tidak. Seperti itu. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan database Scopus langsung untuk menentukan jurnal tersebut terindeks Scopus atau tidak hingga saat ini. Demikian info yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.